Ya, silakan Bu. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak-bapak, kita akan kembali melanjutkan sesi kita pada IHT kita. Sekarang kita akan memasuki materi kita selanjutnya, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, untuk sesi ini, tujuan dari sesi ini adalah mengetahui profil pelajar Pancasila, menjelaskan macam-macam komponen profil pelajar Pancasila, dan memahami elemen kunci setiap komponen pelajar Pancasila. Pernahkah Bapak-Bapak mendengar istilah profil pelajar Pancasila? Pernah Bu. Baik. Bagaimana Bapak-Bapak yang pernah didengar tentang profil pelajar Pancasila? Ada yang tahu? Yang Belum bagaimana? belum terlalu mendalam, hanya sepintas. Baik. Nah, sekarang coba Bapak-Bapak perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar yang menggambarkan tentang profil pelajar Pancasila. Kalau dilihat di gambar itu, boleh minta tolong siapapun bisa membacakan. Ada beberapa komponen di situ yang terbaca. Silakan. Ada 6 Bu. Yang Silakan pertama, Pak Dwi. beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian Ya, kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, ya. mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Iya, bagus Pak Dwi. Jadi itu yang disebutkan Pak Dwi tadi adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila, di mana pada bagian gambar ini Bapak-Bapak bisa melihat bahwa profil pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini tadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana nanti kita harapkan pelajar Indonesia itu adalah pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sekolah bisa diwujudkan dalam berbagai kegiatan, misalnya dalam pembukaan pembelajaran kita anak-anak para siswa untuk berdoa bersama-sama. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Nah, untuk mencapai berkebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya dan dapat berkomunikasi, berinteraksi antar budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Jadi diharapkan semua pelajar Indonesia ini memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya. Kemudian yang ketiga, mandiri, dimensi mandiri. Nah, pelajar Indonesia yang memiliki dimensi mandiri ini perlu memiliki kesadaran akan diri dan mulai dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Kemudian yang keempat, bergotong royong. Dalam bergotong royong ini kata-kata dilakukan pelajar Indonesia, misalnya melakukan kolaborasi dalam proses pembelajaran, dalam kelompok, memiliki kepedulian yang tinggi dan dengan sesama. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Untuk bernalar kritis itu, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa, mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kreatif. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, demikian 6 dimensi yang merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, dari 6 dimensi ini, apakah ada yang ditanyakan Bapak-Bapak atau cukup jelas?
Ada Bu, Silahkan. di sekolah saya itu anak-anak sering mengadakan penggalangan dana, misalnya ada yang kena musibah, ada yang sakit. Nah, ini kira-kira masuk profil yang mana ya, Bu ya? Ya, pertanyaannya bagus, Pak Dwi. Pak Toto bisa memberikan tanggapan pertanyaan Pak Dwi? Bagaimana? Atau Pak Baiklah. Bambang? Ya, silakan Pak Toto. Baiklah, dari pertanyaan Pak Dwi ya, itu kalau kita kaji ya, salah satunya itu masuk ke dalam keimanan kita karena kita menolong sesama. Kemudian yang keduanya itu masuk ke dalam gotong royong ya. Kemudian yang ketiganya karena kita semua dalam satu kebinekaan maka bisa pula masuk kepada kebinekaan global. Saya kiranya itu, Bu, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bagus Pak Bambang, bagus. Jadi bisa diimplementasikan dengan beberapa dimensi Pak Dwi tadi. Ada berketuhan yang pertama, dimensi yang pertama, kemudian dimensi berkebinekaan global, lalu juga yang paling penting di sini juga di bergotong royong, memiliki empati, mewujudkan gotong royong, berkolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Demikian Pak Dwi. Bagaimana Pak Dwi? Ya, sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bapak-bapak? Baik, Sudah, Bu. kalau diam semua berarti cukup jelas ya. Nah, dengan demikian Ya, untuk Bu. materi kita tentang profil pelajar Pancasila, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Nanti akan kita bertemu kembali di sesi yang selanjutnya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi.